Pada suatu pagi di Istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak bersemangat. Ia baru saja menerima hadiah dari negeri jauh, sebuah kursi emas berukir indah. Ini bukan kursi biasa. Barang siapa duduk di atasnya tidak bisa berkata bohong. Kursi ini akan menyingkap siapa yang jujur dan siapa yang licik. Para menteri bertepuk tangan, tapi wajah mereka mulai pucat, karena tak semua berani diuji kejujurannya. Satu persatu, para pejabat kerajaan duduk di kursi itu. Setiap kali mereka mencoba berbohong, lidah mereka keluh. Wajah mereka pucat, dan seluruh istana menertawakan mereka. Lihat, kursi ini benar-benar luar biasa. Semua tertawa, sampai raja memanggil nama yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang, biarlah Abu Nawas yang terkenal licik itu duduk di kursi kejujuran ini. Abu Nawas datang dengan santai, membawa senyum licik dan sehelai kain kecil di tangannya. Hamba siap, tuanku. Tapi sebelum duduk, izinkan hamba membersihkan kursinya, agar tidak ternoda oleh kebohongan para pejabat. Sekarang jawab dengan jujur. Abu Nawas, apakah kau orang jujur? Tidak, tuanku. Bagaimana mungkin kursi ini tidak menolak kebohonganmu? Hamba berkata jujur bahwa hamba bukan orang jujur. Jadi kursinya bingung mana yang benar, mana yang bohong. Semua terkejut. Kursi tetap diam, tidak bereaksi. Istana meledak dengan tawa. Kejujuran sejati tidak datang dari kursi, alat, atau kekuasaan, tapi dari hati yang berani berkata benar, bahkan saat kebenaran itu tidak menguntungkan dirinya. Suatu pagi di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang lelaki berdiri sambil berteriak, "Siapa mau membeli mimpi? Hanya 1 dirham 1 mimpi." Orang-orang menertawakan penjual itu, tapi Abu Nawas malah mendekat. Menarik. Kalau begitu, aku beli 1 mimpi. Benarkah? Mimpi apa yang kau mau? Mimpikan saja, aku menjadi orang paling bahagia di Baghdad, dan jangan lupa, sertakan alasannya. Penjual itu tersenyum bingung, tapi setuju. Keesokan harinya, ia datang tergesa-gesa. Abu Nawas, mimpimu terkabul. Aku bermimpi kau duduk di singgasana emas, tersenyum puas. Bagus. Sekarang, mimpi itu milikku. Dan karena kau yang menyampaikan, kini kau belajar sesuatu. Belajar apa? Bahwa harapan bisa dijual murah, tapi kebahagiaan hanya datang bagi mereka yang berani percaya pada mimpinya sendiri. Kadang, 1 dirham untuk mimpi bukan harga yang mahal selama kita tahu bagaimana menjadikannya nyata. Suatu hari, raja tiba-tiba memandangi wajahnya di cermin dan terkejut. Keriput? Tidak, aku tidak mau tua. Panggil Abu Nawas. Tuanku memang jelamba. Abu Nawas, gunakan kecerdikanmu. Aku ingin umurku berhenti. Aku tak mau tua lagi. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menunduk sopan. Baik, tuanku. Beri hamba 1 malam. Keesokan harinya, seluruh istana gempar. Tuanku, semua jam berhenti. Jam istana, jam dapur, bahkan jam pasir pun tak bergerak. Apa yang terjadi, Abu Nawas? Hamba hanya menuruti perintah tuanku. Waktu berhenti, maka umur pun tak berjalan. Kau memang cerdik. Tapi kalau waktu berhenti, aku tak bisa makan, tak bisa memerintah. Benar, tuanku. Karena hidup hanya berarti jika waktu terus berjalan. Kadang manusia ingin menghentikan usia. Padahal, setiap detik yang berlalu, justru itulah hadiah terbaik dari kehidupan. Jangan takut menua, takutlah kalau waktu berlalu tanpa makna. Di halaman istana, Abu Nawas mendekat, membawa hadiah sederhana. Raja duduk di atas tahtanya, rasa ingin tahu terpancing oleh persembahan yang tidak biasa. Abu Nawas, apa yang kau bawa itu? Tanya raja, tatapannya bertanya. Abu Nawas menjawab dengan senyum licik. Tuanku, ini hadiah untuk Paduka. Sebuah panci tua. Tapi hati-hati, panci ini bisa beranak. Seorang wazir mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya tidak terbaca saat Abu Nawas berbicara. Raja memandang pot itu dengan campuran rasa takjub dan geli. Di dalam istana, raja, wazir, dan Abu Nawas berkumpul di aula utama. Tempat misteri akan terungkap. Abu Nawas meletakkan sebuah pot tua di lantai.
sorot nakal di matanya. Dengan cekatan, Abu Nawas menyembunyikan sebuah pot kecil di dalam pot yang lebih besar, tak terlihat oleh raja dan wazir. Abu Nawas berseru sambil menyeringai licik. Lihatlah, tuanku. Semalam panci ini melahirkan anaknya. Raja berseru tak percaya. Luar biasa. Panci pun bisa beranak. Beberapa hari kemudian, raja meminjam panci besar itu. Abu Nawas, aku ingin mengembalikan panci besarmu ini. Ampun, tuanku. Pancinya sudah mati. Apa maksudmu? Panci mati? Abu Nawas dengan cerdik membalas. Kalau tuanku percaya panci bisa beranak, maka tuanku juga harus percaya panci bisa mati. Sang raja tertawa dan berkata, Abu Nawas, kau memang tak ada tandingannya. Pulanglah, bawalah panci matimu itu. di dalam balairung istana Baghdad yang mewah, Raja Harun duduk dengan anggun di atas tahtanya yang megah. Di sampingnya berdiri wazir, ekspresinya mengisyaratkan rencana tersembunyi dan berbisik kepada sang raja. Wahai Baginda, Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Ujilah dia dengan tugas mustahil. Suara Raja Harun menggelegar di aula, menantang udara dengan dekrit yang mustahil. Abu Nawas, aku ingin kau bangunkan sebuah jembatan. Tapi jembatan itu harus berada di udara. Para punggawa terkejut. Mata mereka terbelalak, tak percaya pada permintaan aneh raja. Di jantung istana Baghdad, Abu Nawas tetap tenang. Kehadirannya sangat kontras dengan bisikan yang berdesir di antara para tamu yang terkejut. Wajah wazir menjadi muram karena kekecewaan saat Abu Nawas bersiap untuk mengungkapkan pembelaannya yang berani. Ampun Baginda, bila hamba harus membangun jembatan di udara, maka sediakanlah lebih dulu sungai di udara tempat jembatan itu berdiri. Kata-katanya menggantung di udara, sebuah tantangan yang terselubung dalam kerendahan hati. Sementara pengadilan menunggu keputusan Baginda, wazir menyaksikan, ekspresinya campuran antara frustrasi dan hormat yang enggan pada kecerdasan Abu Nawas. Di balairung megah Baghdad, tawa Raja Harun yang membahana memenuhi aula, bergema di seluruh istana. Para tamu istana ikut bersukacita. Wajah mereka berseri-seri karena lega dan gembira. Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan dengan kecerdasanmu. Aku tidak bisa menghukummu kali ini. Silakan duduk dan nikmati pesta ini. Abu Nawas membungkuk hormat. Rasa terima kasih terpancar di matanya saat dia menjawab, Terima kasih yang mulia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebijaksanaan kepada yang mulia. Tambah Abu Nawas, suaranya tulus dan hormat. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas kembali selamat dari hukuman. Sebab, mustahil membuat jembatan di udara tanpa sungai di udara. Di ruang tahta yang megah, tatapan tegas raja tertuju pada Abu Nawas yang terlihat gugup. Di belakang raja, seringai halus wazir mengisyaratkan peremehan. Kemudian raja mengeluarkan tantangan yang berat. Abu Nawas, aku ingin kau membuktikan kecerdikanmu. Besok, bawa sebuah gunung ke istana ini. Abu Nawas berdiri tak bergerak, menyerap permintaan raja yang mustahil. Di dalam ruang tahta istana, Abu Nawas menggaruk kepalanya, tenggelam dalam pikiran. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam kepada raja. Sebuah rencana terbentuk dalam benaknya. Baiklah, tuanku. Namun jika raja berkenan, izinkan hamba menjemput gunung itu. Tapi, raja dan seluruh istana harus ikut berjalan bersama saya menuju gunung. Raja memandang Abu Nawas, bingung dengan kata-katanya. Kemudian raja bertanya. Apa maksudmu? Senyum Abu Nawas melebar. Percikan nakal menyala di matanya. Kemudian Abu Nawas berkata, Kalau gunung tidak bisa datang ke istana, bukankah istana yang bisa berjalan ke gunung? Keheningan terasa berat. Lalu istana meledak dalam tawa riang, memenuhi setiap sudut. Tawa menggelegar sang raja bergema di seluruh ruangan, tangannya menepuk singgasana. Kemudian berkata, Benar-benar pintar Abu Nawas. Kau selalu punya jalan keluar. Di ruang tahta, Raja Harun al-Rashid duduk dengan megah. Gambaran otoritas yang sesungguhnya. Wazir berdiri di samping Raja Harun al-Rashid. Wajahnya dipenuhi keseriusan. Penjaga berdiri diam di pintu. Kehadiran mereka adalah peringatan yang jelas. Raja Harun al-Rashid berkata dengan nada memerintah. Abu Nawas, saya dengar para ilmuwan mengatakan, bumi itu bulat. Saya ingin kamu membuktikannya di hadapanku sekarang juga. Ekspresi wazir semakin dalam. Beratnya permintaan meresap. Para penjaga tetap tak bergerak. Kewaspadaan mereka tak tergoyahkan saat tantangan dikeluarkan. Abu Nawas berdiri di depan raja, membungkuk hormat. Senyum nakal menari di bibir Abu Nawas saat dia menunggu jawaban raja. Abu Nawas berbicara dengan yakin.
Yang mulia, untuk membuktikan bumi itu bulat, cukup lihat saja. Siang hari, matahari ada di atas kita. Pada malam hari, matahari tidak terlihat karena sedang menerangi sisi lain bumi. Bukankah itu bukti bahwa bumi itu bulat, bukan datar? Gelombang, keterkejutan menyebar di kerumunan yang berkumpul saat logika Abu Nawas menyentuh hati. Tawa yang tertahan menggelegak di seluruh ruangan. Sebagai bukti kesederhanaan dan ketajaman kata-katanya, Abu Nawas confidently states, kalau bumi datar, tentu matahari akan terlihat terus-menerus. Kita tak akan pernah bisa tidur, dan tidak akan pernah ada malam, bukan? Sang raja tertawa terbahak-bahak dan berseru, hahaha, Abu Nawas, engkau memang lebih pandai daripada para wazirku. Dengan senyum licik, Abu Nawas berkata, kalau begitu tuanku, izinkan hamba pulang sebelum bumi berputar lagi dan malam datang. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid mengadakan jamuan besar di istananya. Semua pejabat, wazir, dan orang penting hadir. Namun, Abu Nawas yang lapar tak diundang sama sekali. Di bawah sinar matahari yang cerah, Abu Nawas, dengan pakaian sederhana, berjalan menuju gerbang istana yang megah. Seorang penjaga yang tegas maju. Sosoknya menjadi penghalang bagi kedatangan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kau tidak diundang, jangan masuk. Abu Nawas menjawab dengan tenang dan meyakinkan. Tenang, aku hanya ingin melihat keramaian. Suasana tenang yang tegang menyelimuti saat Abu Nawas berdiri teguh. Niatnya terselubung di balik keinginan sederhana untuk mengamati. Kemewahan memenuhi aula perjamuan istana, di mana kaligrafi emas menghiasi dinding dan meja melimpah dengan makanan lezat. Raja Harun duduk di singgasana berlapis emasnya. Gambaran otoritas kerajaan. Abu Nawas dengan santai menikmati pesta, duduk di kursi kosong. Suara Raja Harun bergemuruh. Abu Nawas, siapa yang mengundangmu? Dengan seringai nakal, Abu Nawas menjawab, Yang mulia, makanan di istana ini begitu harum sehingga mengundang saya sendiri. Abu Nawas, akalmu memang tak pernah habis. Biarlah, makanlah sepuasmu. Dikisahkan pada suatu hari, penduduk Baghdad berbondong-bondong ke depan istana Khalifah Harun al-Rashid. Karena baliho besar di rumah Abu Nawas bertuliskan, dijual cepat, matahari Baghdad, bonus anak unta. Mereka panik. Kalau matahari dijual, bagaimana kita bisa hidup? Suasana makin gaduh hingga terdengar oleh Khalifah. Khalifah kemudian bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kau sungguh mau menjual matahari? Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka berpikir di ruang gelap. Maksudmu? Baginda bangga membangun jalan, bendungan, pasar, dan pelabuhan. Tapi tanyakanlah pada masa di luar itu. Mereka akan menjawab, untuk apa infrastruktur, toh tidak bisa dimakan. Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan tajam. Baginda bangga tidak korupsi, tapi itu justru membuat mereka iri. Mereka ingin Baginda ikut mengeruk harta agar ada alasan menghujat. Bagi mereka, prestasi nasional hanyalah pemborosan. Seperti berada di ruang gelap, emas dianggap besi, dan kebaikan dianggap sia-sia. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Baginda, di ruang gelap matahari pun tak berguna. Bahkan jika Baginda menghadirkan ulama besar sebagai wakil, mereka tetap menuduh Baginda memusuhi ulama. Semua kebaikan jadi tak berarti bila dilihat dengan mata terbalik. Jadi biarlah saya menjual matahari agar kita ikut merasakan logika mereka. Kerumunan di depan istana makin ramai. Namun Khalifah, setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya mengangguk. Ia memahami sindiran Abu Nawas. Percayalah Baginda, rasionalitas seringkala oleh kebiasaan hidup dalam kegelapan. Mimpi tak jadi nyata hanya dengan keajaiban. Ia butuh kerja keras, tekad, dan pandangan jernih. Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai sosok jenaka namun cerdas, yang berani mengkritik cara pandang masyarakat melalui humor dan sindiran tajam. Suatu pagi, Abu Nawas termenung. Rumahnya baru saja hancur digali paksa oleh pengawal raja. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepadanya. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba. Tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula.
Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba, ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata pada istrinya, Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi. "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, Maaf Raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku. Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas? "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. Lalat-lalat ini, Raja. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini? Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku? Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari Raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini. Meskipun terdengar aneh, tapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas, karena saat itu, para menteri sedang berkumpul di istana. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Seekor lalat hingga di kaca. Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Seekor lalat hingga di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Seekor lalat hingga di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Kini barang-barang kesayangan raja telah hancur. Bukan itu saja, raja juga merasa malu. Ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kesalahannya, karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya. Abu Nawas yang selalu lucu dan sering menghibur banyak orang itu, ternyata bisa sangat marah kepada orang yang mengganggunya. Sementara itu, Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Ia sudah tidak sabar ingin bercerita kepada istrinya di rumah, tentang apa yang baru saja ia lakukan di istana. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid membangun sebuah labirin raksasa di taman istananya. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kau bisa keluar dari labirin ini, aku akan memberimu 1000 dinar. Baiklah, tuanku. Tapi jika aku tak bisa keluar, aku akan mengakui kebodohanku. Abu Nawas memasuki labirin. Ia melihat jalan bercabang, dinding tinggi, tanpa arah keluar. Beberapa jam berlalu, ia hanya berjalan santai. Bukannya mencari jalan. Ia mengambil tongkat, menggambar sesuatu di tanah, lalu duduk di tengah labirin. Kalau aku tak tahu jalan keluar, biarlah raja sendiri yang datang mencariku. Gumamnya, sambil tersenyum licik. Menjelang sore, Raja Harun mulai khawatir. Apakah Abu Nawas tersesat? Katanya. Ia pun memerintahkan pengawal membuka pintu rahasia dan masuk ke dalam labirin untuk mencari. Ketika raja tiba di tengah, ia menemukan Abu Nawas sedang beristirahat tenang. Akhirnya tuanku datang menjemputku. Jadi, aku berhasil keluar. Benar-benar licik. Kau memang selalu punya jalan keluar, meski tidak lewat pintu. Kadang cara terbaik keluar dari masalah, bukan dengan terburu-buru mencari jalan. Di sebuah desa, di pinggiran Baghdad, berdiri sebatang pohon besar yang oleh penduduk disebut pohon kebenaran. Konon, siapapun yang berdiri di depannya dan berbohong pohon itu akan berbicara dan membongkar kebohongannya. Orang-orang pun percaya dan sangat takut mendekatinya. Suatu hari, seorang pedagang datang mengadu kepada Raja Harun al-Rasyid. Tuanku, ada pencuri yang mencuri emas saya, dan pohon itu tahu siapa pelakunya. Raja, yang penasaran dengan kisah pohon ajaib itu, memerintahkan orang untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, pergilah dan periksa kebenaran pohon yang bisa berbicara itu. Bila memang benar, kita akan jadikan pohon itu saksi kerajaan. Abu Nawas datang ke tempat pohon itu berdiri. Di sekitarnya, banyak warga berkumpul dengan wajah penuh kagum dan takut. Ia memandangi pohon itu lama, lalu tersenyum. Pohon yang bisa berbicara? Kadang, keajaiban bukan di pohonnya, tapi akal manusia di baliknya. Malamnya, Abu Nawas bersembunyi di dekat pohon dan menunggu. Benar saja, saat tengah malam,
Ia mendengar suara berbisik dari balik batang pohon. Besok kita tuduh saja siapapun yang mendekat. Raja pasti memberi kita hadiah. Abu Nawas segera menemukan sebuah lubang kecil di akar pohon, dan di dalamnya ada 2 orang yang bersembunyi. Ternyata, mereka bersekongkol menipu penduduk agar bisa mendapat upah dari ramalan pohon itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa raja dan para warga datang. Raja bertanya dengan wibawa, Baiklah, Abu Nawas. Katakan, apakah benar pohon ini suci dan dapat berbicara? Ya, tuanku, pohon ini memang bisa berbicara asal diberi makanan yang cukup. Makanan? Apa maksudmu? Abu Nawas menunjuk ke akar pohon dan berkata lantang, Wahai pohon, katakan pada kami, siapa yang memberi makanmu setiap malam? Tiba-tiba, dari dalam lubang terdengar suara panik. Kami yang melakukannya. Ampuni kami. Raja dan para warga terkejut. 2 penipu keluar dengan wajah pucat. Raja tertawa besar. Abu Nawas, hanya engkau yang bisa membuat pohon berbicara dengan cara yang benar. Tuanku, kadang bukan keajaiban yang menipu manusia, tapi ketakutan dan kebodohan mereka sendiri. Jangan mudah percaya pada keajaiban yang tidak masuk akal. Kadang kejujuran dan akal sehat jauh lebih ajaib daripada hal-hal yang tampak menakjubkan.